107,5 FM RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, Pak Heri. Selamat pagi, Ibu. Baik, terima kasih waktunya bersama Pro 1 RRI pagi hari ini ya, Pak Heri. Ya, baik, terima kasih, Bu. Iya, ini terkait dengan 33 bakal calon DPRD Sikat tidak memenuhi syarat. Apa yang tidak memenuhi syarat ini, Pak Heri? Ya, baik, Ibu. Kalau untuk 33 itu memang prosesnya ini kita sudah mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 14 Mei di pengajuan awal. Nah, di pengajuan awal ini memang hasil verifikasinya itu ada sekitar 404 bakal calon yang BMS. Artinya di pengajuan awal statusnya itu adalah BMS dari 500 bakal calon DPRD yang diajukan oleh 16 partai politik. Nah, kemudian diberikan waktu untuk pengajuan perbaikan. Nah, ini diajukan kembali sama 500. Ini setelah kita verifikasi dan memang kita rekap hasil verifikasi perbaikan dan terakhir, nah ini memang dari 500 ini ada 467 yang MS artinya memenuhi syarat dan yang 33 ini yang tidak memenuhi syarat, kan begitu. Nah, ini memang rujukan kita ini masih di PKP 10 tahun 2023 dengan juknis keputusan KPU nomor 403, kan begitu. Nah, dari ini yang untuk 33 memang TMS, tapi sebetulnya ini adalah prosedur atau mekanisme yang diatur sesuai dengan PKP 10 2023. Jadi berdasarkan keputusan 996 yang kemarin dikeluarkan waktu tanggal 4 Agustus 2023, nah hasil verifikasi akhir ini kita sudah menyampaikan ke partai politik untuk dicermati. Nah, ini kita sampaikan di tanggal kemarin tanggal 5 Agustus. Nah, kemudian ruang ini ruang pencermatan dan domainnya sudah di partai politik. Itu mulai dari tanggal 6 sampai dengan 11 Agustus 2023 ini. Memang ada 4 poin yang dalam pencermatan ini. Yang pertama itu jika memang tak ada perbedaan tanda gambar atau ke nomor urut partai politik peserta pemilu dan juga memang nomor urut atau nama lengkap serta foto diri dari bakal calon. Kemudian yang kedua juga adalah dokumen administrasi bakal calon yang ditetapkan TMS atau tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil vermin akhir, kan begitu. Terus memang pencermatan ini juga misalnya saja bakal calon yang diganti ini berdasarkan persetujuan DPP, artinya persetujuan ketua umum dan juga sekretaris jenderal, kan begitu. Dan juga ada perpindahan dapil, ini juga bisa dilakukan pencermatan di masa pencermatan dari tanggal 6 sampai tanggal 11 seperti itu. Memang pasca pencermatan ini, Ibu, nanti di tanggal 12 dan sampai 15 ini memang kita akan melakukan verifikasi dokumen persyaratan bakal calon pasca pencermatan oleh partai politik. Yang kemudian ada penyusunan DCS atau daftar calon sementara. Ini memang kita akan laksanakan di tanggal 16 sampai 17 Agustus 2023. Kemudian penetapan di tanggal 18 Agustus 2023 dan pengumuman DCS-nya nanti itu dari tanggal 19 sampai dengan di 23 Agustus 2023 untuk mendapat tanggapan dan masukan masyarakat seperti itu. Dan untuk TMS sendiri ini di 33 bakal calon ini itu partainya mana saja, Pak Herimanto? Kemarin juga memang kita sudah berkoordinasi waktu penyampaian hasil vermin akhir. Memang ada sekitar 5 partai politik itu. Ada 5, kita sudah sampaikan memang ini untuk bisa melengkapi atau bisa pengajuan kembali untuk melengkapi sejumlah bakal calon waktu pengajuan awal, kan seperti itu. Iya.
Dan ini apakah nanti diperpanjang lagi untuk memenuhi syarat dari sebelumnya tidak memenuhi syarat? Sepertinya bahasanya bukan diperpanjang Ibu, tapi ruangnya itu adalah ruang pencermatan. Oke. Ya, dari ruang pencermatan ini misalnya ada status TMS, artinya bisa juga diajukan kembali dengan melengkapi semua dokumen-dokumen bakal calon, karena memang ketika ada ruang pencermatan, pasca pencermatan dan kita verifikasi administrasi pasca pencermatan, kalau yang tidak memenuhi syarat di ruang ini otomatis itu akan mengurangi jumlah bakal calon di partai itu, di dapil itu. Nah, jadi memang ini ruang terakhir sebelum untuk penyusunan DCS nanti. Nah, untuk hingga saat ini daftar pemilih tetap ya untuk Kabupaten Sika sendiri itu berapa, Pak Herimanto? Kalau untuk daftar pemilih tetap itu ada kemarin ditetapkan 21 Juni itu ada 244.222 pemilih. Iya, dan tentunya masih ya itu penetapan yang terakhir sudah Pak Herimanto atau masih diperpanjang lagi? Kalau untuk penetapan daftar pemilih tetap Ibu, memang hanya satu kali Ibu. Satu kali, okay. Jadi tidak ada 2 kali, tetapi memang kita sementara ini melakukan adanya pengelolaan daftar pemilih tetap. Nah, ini kan ada 3 kategori itu. Yang pertama itu soal daftar pemilih tetap, tetapi bisa juga namanya pemilih ini berpindah. Nah, yang kita kategorikan daftar pemilih pindahan. Ini yang sementara dikelola oleh teman-teman di TPS dan juga di DPK secara berjenjang. Terus yang kedua juga adalah daftar pemilih yang memang kategori tidak memenuhi syarat. Nah, soal tidak memenuhi syarat itu ada 2 kategori. Yang pertama itu adalah meninggal dunia, dan yang kedua juga adalah alih status dari sipil ke TNI Polri. Nah, ini juga statusnya nanti TMS. Nah, ini kita hanya menandai, dan kita tidak bisa mencoret, menandai, dan itu akan berproses pada secara berjenjang sampai dengan terakhir itu kita akan menandai juga melalui SIGALI, Sistem Informasi Data Pemilih. Dan yang ketiga juga adalah kita juga sementara mengelola pemilih yang sudah memenuhi syarat, artinya sudah genap 17 tahun atau lebih pada tanggal 14 Februari tahun depan, tetapi belum terdaftar di dalam DPT. Ini yang kita kelola atau kita daftar sebagai daftar pemilih khusus, yang pada hari H nanti mereka boleh menggunakan hak pilih tetapi menggunakan KTP elektronik sesuai dengan alamat KTP di TPS yang bersangkutan, seperti itu. Oke, baik. Dan terakhir kembali ya, himbauan untuk masyarakat Kabupaten Sika khususnya dan juga untuk masyarakat NTT ya, dan juga lagi pantau Prosatur Inde untuk terkait dengan pemilu di 2024 menggunakan hak pilihnya. Ya, baik. Terima kasih. Sejujurnya adalah kalau pemilu 2024 itu adalah tanggung jawab semua, kan gitu. Tanggung jawab penyelenggara, tanggung jawab juga pemerintah, stakeholder, agama, dan seterusnya. Tapi yang paling pertama adalah bagaimana memastikan diri kita sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Gitu. Yang kedua juga adalah selalu berpartisipasi aktif, misalnya dalam kegiatan sosialisasi, mungkin kampanye. Nah, proses-proses inilah yang kemudian memberikan pemahaman terhadap kita dalam hal bagaimana kita menggunakan hak pilih kita nanti di tahun depan, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Herimanto atas waktunya pagi hari ini bersama Prosatur RIND, dan pasti ya selalu sukses ya dengan segala kegiatannya di KPU Sika ya menuju pemilu 2024. Baik, terima kasih sekali lagi, selamat beraktivitas. Ya, sama-sama Ibu, selamat pagi. Pro1 RRIND bisa Anda dengarkan di Baumere di frekuensi FM 88,7, Mbai dan Bajawa di FM 91,7, Aimere di FM 97,3, Labuan Bajo di FM 90,9.